Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita dinul haq melalui Rasulullah Muhammad SAW, dan dia berjanji untuk memenangkan dinul haq itu di atas agama lain-lain, di atas ideologi yang lain, meskipun orang kafir tidak menyukainya, orang musyrik tidak menyukainya, dan orang munafik tidak menyukainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, tiada lain Nabi Agung Muhammad SAW. Juga kita limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita semua menjadi pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, biasanya manusia itu di level pertama akan memikirkan kebutuhan dirinya. Yang paling dasar ya memenuhi kebutuhan makan, memenuhi kebutuhan minum. Nanti kalau berkembang kemampuannya, dia akan mencari istri, kemudian tidak hanya memikirkan dirinya tetapi juga memikirkan istrinya. Nanti ketika istrinya hamil, melahirkan, dia tidak lagi hanya memikirkan diri dan istrinya, tetapi juga memikirkan anaknya. Secara spesifik, bagi pengusaha, nanti usahanya berkembang, tidak hanya memikirkan diri dan keluarganya, juga memikirkan pegawainya. Nanti memikirkan terus meningkat. Manusia itu seiring dengan peningkatan dirinya, apa yang dipikirkan, apa yang ditanggung, apa yang menjadi tanggung jawabnya semakin meningkat. Dan akan menjadi meningkat pesat ketika kita itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan keluarga, tidak hanya memikirkan pegawai, tidak hanya memikirkan tetangga, tetapi memikirkan umat secara keseluruhan. Rasul sendiri bersabda, "Man asobaha wa dunya akbaro." Barang siapa pada pagi harinya memikirkan dunia lebih besar, hahuma falaisa minallahi fi syai', maka di sisi Allah tidak berarti apapun orang yang di pagi harinya hanya memikirkan dunia. Baginya dunia lebih besar, maka di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Wa man lam yattaqillaha falaisa minna fi syai', dan barang siapa tidak takut kepada Allah, maka di sisi Allah dia bukan siapa-siapa. Dan yang terakhir ini, wa malam yahtam lil muslimina, dan barang siapa tidak memikirkan urusan muslimin umatan, secara umat muslim secara umat, falaisa minhum, maka bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari umat ini. Rasul sabdakan di sini bahwa tidak ada di dalam kamus muslimin itu hanya memikirkan dirinya, tidak ada sama sekali. Kita diwajibkan memikirkan umat, tidak hanya memikirkan keluarga, memikirkan pegawai, memikirkan umat. Di hadis lain digambarkan umat Islam itu ibarat satu kaum yang sedang naik bahtera. Ada yang berada di dek atas, ada yang berada di dek bawah. Biasanya yang di dek bawah itu kalau mau mengambil air harus melewati dek atas dulu, ngambil air, turun lagi. Pada suatu hari yang di dek bawah ini berpikir, kan repot ya, kita ngambil air kok harus naik, padahal air di bawah kita. Gimana kalau kita lubangi saja? Kan airnya di bawah. Kita bisa dapat air dan tidak mengganggu yang di atas. Dan jika orang-orang yang di dek atas itu diam saja, tidak memberi peringatan kepada yang bawah, jangan dilobangi. Jangan hanya bilang, ya biarin itu kan urusan dia,
Itu kan wilayah-wilayahnya dia, itu kan tempatnya dia, bukan tempat kita, itu urusan dia. Kalau bilang seperti itu, tidak memberi peringatan kepada yang bawah, maka yang tenggelam siapa? Semuanya. Semuanya akan tenggelam. Maka di dalam beberapa hadis itu ditegaskan bahwa umat Islam itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan umatnya, memikirkan orang lain. Jadi kalau kita dakwah, itu bukan karena kita sok-sokan merasa sok suci ya, seringkali yang dituduhkan kan seperti itu. Kita dituduh merasa sok suci, kamu itu sok suci, semua orang dibilangi. Bukan begitu, Mas. Kita itu memang diperintahkan untuk memberitahu orang lain. Kita memikirkan orang lain. Termasuk memikirkan umat Islam, keadaan umat Islam ini. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan panjang lebar tentang khairu ummah. Umat Islam sebagai umat terbaik. Panjang lebar, mulai dari zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, pernah menemukan angka 0, masih ingat ya? Menemukan pesawat, alat terbang, menemukan kamera, menemukan macam-macam. Dan itu ribuan tahun sebelum orang-orang barat menemukannya. Puncak-puncak peradaban Islam. Tetapi teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini telah berlalu. Kejayaan Islam itu hari ini telah berlalu. Hari ini kita terbalik. Kok terbaik lagi? Oh iya, terbaik. Yang terbalik yang ini. Putar balik umat terbaik. Kalau kemarin kita membahas tentang kondisi umat ini ketika dalam kondisi terbaiknya, hari ini kita membahas kebalikannya. Dan fakta itu di depan mata. Mari kita lihat wajah umat Islam hari ini. Kalau wajah umat Islam pada waktu itu, ketika saya jabarkan di pertemuan kemarin, itu luar biasa. Siapa yang tidak bangga? Semuanya bangga. Ada yang dulu tidak bangga terhadap Islam, terus setelah mengkaji itu jadi bangga, ada? Ada? Atau memang dari dulu bangga ya? Sudah tahu ya? Tapi banyak orang-orang yang dulunya tidak bangga terhadap Islam, setelah mempelajari sejarahnya ternyata luar biasa. Tetapi mari kita lihat, kita bandingkan dengan kondisi umat Islam hari ini. Pertama, di bidang politik, umat Islam terpecah belah menjadi banyak negara, terjajah dan tertindas. Yang materi kemarin saya sampaikan bahwa umat Islam dari Saudi Arabia, dari Semenanjung Arab, Turki, Mesir, Asia Tengah yang sekarang jadi pecahannya Uni Soviet, ada Uzbekistan, Kazakhstan, termasuk Rusianya juga yang sekarang sedang ribut dengan Ukraina. Itu dulu bagian dari wilayah kekuasaan Islam, bahkan sampai Nusantara, dan itu menjadi satu, integral. Salah satu buktinya ketika Aceh, Kesultanan Aceh, Samudra Pasai diserang oleh Portugis yang membantu langsung dari Turki. Dan sekarang tidak seperti itu. Sekarang terpecah menjadi banyak negara kecil-kecil. Masing-masing terjajah dan tertindas. Ada yang terjajah secara militer, ada yang terjajah secara sistem, ada yang terjajah secara hukum. Yang terjajah secara militer contohnya mana? Palestina. Mana lagi? Uighur, kasihan sekali saudara-saudara kita di Uighur. Mana lagi? Rohingya. Ada yang terjajah secara sistemik, secara hukum. Contohnya kita. Kita itu memang tidak terjajah secara militer. Tetapi perhatikan, semua kekayaan alam kita diambil oleh mereka. Itu apa bedanya sama penjajahan Belanda dulu? Apa bedanya coba? Dulu Belanda datang ke sini, ngambil rempah-rempah, ngambil gula, ngambil tebu, dijadikan gula, dibawa ke sana. Ngambil palawija. Caranya bagaimana? Membawa tentara, nodong kita, terus kita menyerahkan. Hari ini mereka masih ngambil nggak? Memang yang ngambil sudah bukan Belanda, tapi tetap aja mereka kan. Orang Amerika, orang Inggris, orang Prancis. Yang diambil apa sekarang? Lebih besar lagi dari palawija. Di Papua ngambil emas. Nanti di Kalimantan ngambil, ada hutannya, ada
minyaknya, ada gasnya. Persoalannya, kalau dulu mereka mengambil semua itu dengan menodong senjata, hari ini mereka nodong senjata enggak? Tidak. Dengan hukum. Itu yang disebut menjajah dan menindas secara hukum. Secara politik seperti itu. Dan kita terpecah belah, tidak bisa saling membantu. Saudara kita di Palestina diserang oleh Israel, dijajah oleh Israel, dibantu nggak sama jenengan? Dibantulah ya, bantu makanan lah ya, sama obat-obatan. Nanti kita bahas. Saudara kita di Rohingya diperlakukan seperti itu, dibantu nggak? Mau ngungsi ke sini aja dihalang-halangi. Yang halang-halangi siapa? Nggak tahu, bukan jenengan yang jelasnya. Kalau jenengan yang dimintai ngungsi, saya yakin jenengan mesti tergerak. Wes Mbak, mungkin wae Bu, kene monggo ora apa-apa gitu. Tapi persoalannya jenengan tidak berdaulat. Jenengan tidak bisa menolong saudara-saudara jenengan sendiri. Di bidang politik seperti itu. Berikutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi didominasi oleh kapitalisme global. Bisnis-bisnis terbesar di dunia yang megang siapa? Orang Islam? Bukan, sama sekali bukan. Kita hanya kebagian yang remeh-remeh saja. Sebesar-besar bisnisnya Pak Suryono itu, kalau dibanding KFC itu nggak ada apa-apanya kan gitu. Besar sekali mereka. Dan mereka bisa main seperti itu. Bukan tanpa penjajahan tadi. Mungkin teman-teman Mas Endi misalnya yang main ayam itu, bagaimana ngatur pakan, harga daging dan lain sebagainya. Nggak bisa kita ngelawan mereka. Secara ekonomi kita tidak bisa melawan mereka. Kesenjangan dan kemiskinan merajalela. Dari bidang sosial, kita tahu generasi muda kita akhlaknya hancur. Pergaulan bebas di mana-mana. Sendi-sendi rumah tangga rapuh. Bagaimana nggak rapuh? Belum menikah aja dimulai dari zina dulu. Nanti setelah zina, setelah ada anak baru nikah. Nah, nikahnya itu udah nggak sah. Nanti setelah berjalan, standar kebahagiaannya pakai standar kapitalis. Kalau nggak seperti ini nggak bahagia. Kalau nggak kaya nggak bahagia. Akhirnya ribut, sendi-sendi rumah tangga hancur. Terus suami istri semuanya kerja. Suami kerja, istrinya kerja. Anaknya diserahkan kepada pembantu. Akhirnya sendi-sendi rumah tangga semakin keropos. Di bidang pendidikan, pendidikan hari ini melahirkan apa? Kalau panjenengan bertanya kepada ibu-ibu misalnya, Bu, kok anaknya di sekolah kenapa Bu? Jawabannya apa? Biar jadi orang. Biar jadi orang Mas. Oh, emangnya sekarang bukan orang. Kok biar jadi orang? Maksudnya biar jadi orang itu gimana Bu? Jadi orang itu ya dapat pekerjaan yang mapan gitu kan. Dapat jabatan, dapat pangkat. Kalau bisa bikin bisnis ya bikin bisnis yang sukses. Itu yang namanya jadi orang. Nanti kalau sudah lulus sekolah harus dapat pekerjaan, dapat rumah, dapat mobil, bisa plesiran ke luar negeri, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, pulang-pulang bubar jalan. Gitu. Sing do guyu ngerasa ge. Nah, sekolah kita hari ini mendidik kita untuk menjadi hedonis. Coba sekolah mana yang mendidik putra-putra panjenengan untuk tidak materialis? Kita dididik sejak sekolah itu menjadi hedonis, menjadi materialis. Kita tidak diajarkan untuk beriman kepada Allah, kepada penciptaan Adam. Masih ingat SD diajari teori Darwin enggak? Diajari kan? Manusia itu katanya apa? Evolusi dari kera. Tapi diajari agama juga. Diajari bahwa Allah menciptakan Adam, bahwa manusia pertama itu Adam. Tapi di sekolah diberitahu enggak yang benar yang mana? Enggak diberitahu. Dibiarkan saja. Nanti di kepala anak-anak itu, termasuk di kepala kita sebenarnya, karena kita juga melalui pendidikan yang sama. Nanti pikirannya, oh kalau menurut sains itu evolusi, kalau menurut agama itu Adam. Ya wes.
Terus yang benar yang mana? Ya gitu. Pokoknya kalau menurut sains itu evolusi, kalau menurut agama Adam. Tidak dijabarkan yang benar yang mana. Akhirnya kita terbiasa memisahkan, ini urusan agama, ini urusan ilmu pengetahuan, ini urusan agama, ini urusan duniawi. Terbiasa memisahkan seperti itu. Itulah pendidikan kita hari ini. Mencetak generasi yang materialis, generasi yang hedonis. Bidang iptek, kita memang sekarang canggih-canggih. Handphone jenengan canggih, laptop jenengan canggih, mobil jenengan canggih. Di apa? Buka jendela, buka dhewe sut. Voice command. Sing nganggo bullying. Canggih-canggih sekarang itu. Cuma persoalannya jenengan itu cuma pemakai. Bukan pemproduksi, bukan pembikin, bukan penemu seperti dulu. Seperti zaman Al-Khawarizmi, zaman Al-Biruni, bukan. Kita hari ini di bidang iptek hanya menjadi konsumen. Konsumen pun nek konsumen iPhone mending konsumen Oppo ya kok Cina. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Di bidang hukum tidak adanya hukum. Jelas. Tajam ke lawan, tumpul ke bukan tumpul ke atas, tumpul ke sekolam. Pokoknya kalau sekolam tumpul gitu. Kalau ke musuhnya tajamnya minta ampun. Tidak pasti, hukumnya tidak pasti. Bidang budaya. Kalau dulu zaman kejayaan Islam saya ceritakan, lukisan Maria saja kerudungnya itu ada kaligrafinya la ilaha illallah. Singgasananya Raja Venesia saja ada kaligrafinya la ilaha illallah. Kehidupan umat muslim itu ditiru di mana-mana. Karena apa? Superpower kita. Hari ini kebalikan. Hari ini justru kita yang meniru mereka. Pakaian kita ikut mereka. Style kita ikut mereka. Nek kaos kok ora ana tulisannya Jepang-Jepang iki ora keren. Ana sing ora keren. Nah, tulisan kok Arab. Ke Arab-Araban. Bidang budaya kita menjadi pengikut, follower, tidak seperti pada waktu itu. Di bidang agama, semakin kaburnya pemahaman akidah, pemurtatan merajalela, sudah kita bahas kemarin. Dan alhamdulillah sudah kita luruskan akidah kita, walaupun masih ada yang bolong. Yang bolong itu tawakal belum saya sampaikan, hidayah kesesatan belum saya sampaikan, doa belum saya sampaikan, tapi insya Allah nanti kita sampaikan. Tetapi minimal akidah kita sudah cukup landasannya. Inilah wajah umat Islam hari ini. Inilah wajah umat Islam hari ini. Yang dulu khairu ummah itu sekarang hari ini. Sekarang seperti ini. Sangat menyedihkan. Pertanyaan saya, apa solusinya? Kalau sudah seperti ini, solusinya kira-kira apa? Kita lihat ya. Kita kan pakai ayat ini kan kemarin untuk melihat posisi kita sebagai khairu ummah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin. Kalian dari dulu sampai sekarang sampai besok adalah khairu ummatin. Umat terbaik. Ukhrijat linas yang diciptakan untuk manusia. Menjadi khairu ummah untuk seluruh manusia itu kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya apa? Berdakwah kan? Artinya berdakwah. Berarti untuk menjadi khairu ummah panjenengan harus berdakwah. Solusinya dakwah. Oke, persoalannya sekarang. Kita sudah tahu, solusinya dakwah sudah tahu. Apakah belum ada dakwah hari ini? Sudah ada belum? Sudah ada? Ada ustadz hari ini? Banyak? Banyak ya? Ustadz siapa saja yang Anda kenal, yang umatnya banyak? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Yusuf Mansur. Kok guyu kenapa sih? Kok guyu? Ada yang salah? Yusuf Mansur, ya apa-apa wis. Kita kan baru mengumpulkan saja kan. Belum menyeleksi, ini baru mengumpulkan. Siapa lagi? Yang dari kelompok lain, Gus Baha. Siapa lagi? Hah?
Siapa lagi? Banyak sekali ya. Oh, Ustadz Khalid Basalamah yang kemarin masalah wayang itu. Siapa lagi? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Kalau kita sebutkan banyak sekali. Sudah banyak Ustadz. Apakah mengubah kondisi? Sampai hari ini belum. Oh, mungkin kita perlu sekolah Islam. Kita perlu pondok pesantren, kita perlu universitas Islam, kita perlu pendidikan Islam, kita dirikan sekolah-sekolah Islam. Sudah? Sudah. Banyak? Banyak. Larang mana? Nah, gitu. Bareng daftar ya, Mas. Banyak, mahal lagi gitu kan. Dan yang dididikan apa? Ya kurang lebih sama hedonisme tadi. Ya mungkin adalah yang SDIT ya mungkin lebih islami daripada yang bukan SDIT. Tetapi apakah sudah bisa mengubah generasi kita yang kemarin yang tadi saya sampaikan terjebak pergaulan bebas, terjebak sekarang tidak hanya pergaulan bebas itu tidak hanya di dunia offline, di dunia online juga. Wah, main game terus nanti ketemu teman-temannya grup, wah luar biasa. Apalagi, oh kita perlu rumah sakit Islam. Kita perlu bangun rumah sakit Islam biar sehat semua. Apakah sudah membangun rumah sakit Islam? Sudah, banyak sekali. Larang mana? Lagi-lagi larang. Kok larang terus ya? Terus apa hasilnya? Apakah akidah rakyat, akidah umat terus meningkat? Apakah kemudian nggak semua ya? Apalagi? Oh, mungkin kita perlu mengadakan donasi, ngumpulin obat-obatan dan makanan untuk dikirimkan ke Palestina, untuk dikirimkan ke Rohingya, ke Uighur. Mungkin belum ada yang ini. Sudah ada belum? Sudah juga ternyata. Sudah banyak ternyata. Apalagi sih yang belum? Oh, gerakan sedekah, infak beras. Apalagi sego Jumat. Mungkin kalau semua orang itu infak dan sedekah dan sego Jumat, besok pagi mungkin kita akan bangkit. Emang sudah ada belum yang infak? Sudah banyak dan belum bangkit juga. Terus apa ya? Oh, kita harus bikin partai, bikin ormas. Lah kok guyu? Malah tambah ambyar. Malah tambah ambyar. Loh, ini sudah semua terus dakwah sing kaya ngopo gitu loh. Ini sudah semua, apalagi coba yang belum? Silahkan sebutkan. Yang belum apa? Dakwah model apa yang belum? Model naik mimbar sudah, dakwah pendidikan sudah, kesehatan sudah, sedekah sudah, donasi sudah, partai sudah, ormas sudah. Terus apa? Justru umat yang terpuruk. Terpuruknya seperti apa? Ustadznya banyak, tapi mudah dipecah belah. Sedih kan? Yang satu ngomong, tahlilan ada dalilnya, ente aja yang nggak tahu dalilnya gitu. Yang satu ngomong, wah bid'ah dan lain sebagainya. Masya Allah, berpecah belah luar biasa. Banyak ustadz tapi justru berpecah belah, mempersoalkan hal-hal furuk namanya. Nanti ada hal usul, ada hal furuk. Hal-hal furuk dipersoalkan, hal usul didiamkan. Tidak bangga dengan Islam, bersifat defensif apologetik. Defensif apologetik itu bagaimana? Defensif apologetik itu kita itu defensif itu defensif apa sih bahasa Jawa nih? Bertahan dengan ya jadi gini. Kita itu sebenarnya contoh real aja langsung di umat Islam. Umat Islam itu dituduh teroris, ya enggak? Dituduh teroris. Nah, caranya defensif apologetik itu terus mengatakan, wow Islam itu bukan teroris, Islam itu agama damai, Islam itu anti perang dan lain sebagainya. Padahal Rasul juga dulu perang. Itu namanya defensif apologetik. Enggak punya jawaban karena enggak tahu akidah, enggak punya jawaban terus menggunakan standar barat untuk membela Islam. Defensif apologetik. Akhirnya membebek barat. Kalau pengen dikatakan orang yang hebat, orang yang baik, maka harus mengikuti standar barat. Standar baratnya apa? Harus moderat.
Islamnya harus moderat, ikut moderasi beragama. Luar biasa. Apalagi setelah melihat kekacauan luar biasa, terus kemudian ya wis lah aku tak mikir awakku dhewe wae. Berpuas dengan kesalehan pribadi, lupa pada problem umat. Wow, sholatnya rajin. Tahajudnya rajin. Puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud rajin. Tapi nggak pernah mikir umat sekalipun. Berpuas diri dengan kesalehan pribadi. Padahal Rasul setelah mendapatkan wahyu dari Gua Hira, terus kemudian mendapatkan wahyu yang berikutnya, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir, Rasulullah tidak berdiam diri, tidak sholat sendiri, tapi mengajak orang berinteraksi dengan umat. Dan yang paling parah adalah tidak paham masalah apa yang menimpa dirinya dan apa solusinya. Tidak paham masalah apa yang sedang menimpa dirinya. Sekarang pertanyaan saya, kita kan sedang terpuruk kan? Berbeda dengan khairul ummah yang saya ceritakan kan? Oke, berarti ada masalah kan? Masalah apa yang sedang menimpa? Itu nggak paham. Dan apa solusinya? Nggak paham. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Oke, kita buktikan.